Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan saya di tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Pada yang pertama kali ini saya mengucapkan selamat atas keberhasilan anak-anakku sekalian yang sudah naik ke tingkat 11 dengan nilai yang memuaskan, tapi jangan berbangga dahulu karena anak-anakku sekalian masih mempunyai kewajiban yang sangat panjang, yaitu harus menempuh pendidikan di tingkat 11 sampai tingkat 12. Pada pertemuan yang pertama ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, untuk kali yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya bernama Lutfi Maulana As'ad, Sarjana Pendidikan. Di pojok kanan atas itu ada foto saya. Saya lahir di Klaten tanggal 14 Mei tahun 1994. Sehingga pada tahun 2020 ini saya genap berumur 26 tahun. Saya beragama Islam, beralamatkan di Prambonan RT 10 RW 06 Kelurahan Leses, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten. Riwayat pendidikan saya lulus dari Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi 085 625 79590, atau untuk alamat email saya lutfimaulana660@gmail.com. Pada kesempatan hari ini saya akan mengampu mata pelajaran pemeliharaan listrik kendaraan ringan yang meliputi pada kesempatan semester 1 ini. Kita akan membahas kompetensi dasar, yaitu yang pertama, perawatan sistem pengapian konvensional dan elektronik, meliputi menerapkan cara perawatan sistem pengapian konvensional serta merawat secara berkala sistem pengapian konvensional. Selanjutnya, menerapkan cara perawatan sistem pengapian elektronik dan juga merawat secara berkala sistem pengapian elektronik. Kompetensi dasar yang kedua di semester 1 ini yaitu perawatan sistem pengisian, meliputi menerapkan cara perawatan sistem pengisian dan juga bagaimana cara merawat secara berkala sistem pengisian. Kemudian kompetensi dasar yang ketiga yaitu perawatan sistem kelistrikan, aksesori, dan sistem starter, meliputi menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan serta merawat secara berkala sistem kelistrikan. Kemudian menerapkan perlengkapan kelistrikan tambahan atau aksesori serta memasang perlengkapan kelistrikan tambahan atau aksesori. Selanjutnya, menerapkan cara perawatan sistem starter dan juga merawat secara berkala sistem starter. Kompetensi keahlian
Yang keempat yaitu perawatan sistem penerangan dan panel instrumen, meliputi menerapkan cara perawatan sistem penerangan dan panel instrumen, serta merawat berkala sistem penerangan dan panel instrumen. Untuk semester 2 atau semester genap melanjutkan kompetensi dasar, yaitu yang kelima, perawatan sistem AC atau air conditioning, meliputi menerapkan perawatan sistem AC serta merawat berkala sistem air conditioning atau AC. Dan kompetensi dasar keenam, perawatan sistem audio, meliputi menerapkan cara perawatan sistem audio serta merawat berkala sistem audio. Kompetensi dasar yang ketujuh yaitu perawatan sistem pengaman, meliputi menerapkan cara perawatan sistem pengaman, kemudian mengevaluasi hasil perawatan berkala kelistrikan kendaraan ringan, kemudian merawat secara berkala sistem pengaman, dan juga melakukan hasil perawatan berkala kelistrikan kendaraan ringan. Kemudian untuk skenario pembelajaran pada mata pelajaran yang saya ampu hampir sama dengan mata pelajaran-pelajaran yang lainnya yang dilakukan secara daring. Pembelajaran dilaksanakan secara daring mengingat pada kondisi situasi di masa pandemi ini yang belum memungkinkan untuk kita melakukan tatap muka karena masih rawan untuk terjadinya penularan COVID-19, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring. Untuk skenario pembelajarannya, yang poin pertama, absen kehadiran dengan mengisi absen di Google Form yang sudah terintegrasi dengan sekolah atau guru mapel. Poin B, pembelajaran dengan membuka link yang dibagikan lewat grup WA kelas. Link berupa materi pembelajaran. Kemudian setelah membuka link, Anda diminta untuk meresum materi atau mengerjakan soal latihan. Poin C, mengerjakan soal atau mengirim resum pada link Google Form yang disediakan lewat grup WA. Poin D, tugas akan menjadi bagian dari kehadiran. Untuk mengawali pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan memulai pada kompetensi keahlian yang pertama, yaitu perawatan sistem pengapian konvensional. Kita coba lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen sistem pengapian konvensional. Di antaranya ialah 1. Baterai. Baterai pada sistem pengapian berfungsi untuk penyedia sumber arus listrik, dan baterai juga berfungsi untuk menyimpan arus listrik. Mengapa baterai masuk ke komponen pengapian? Bukannya baterai itu komponen kelistrikan kendaraan? Memang, dan sistem pengapian salah satu kelistrikan mobil. Jadi, semua yang memerlukan arus listrik harus menyertakan baterai sebagai komponennya. 2. Fuse. Fuse berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan membatasi arus listrik yang melaluinya. 3. Kunci kontak, ignition switch. Kunci kontak pada sistem pengapian berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke kumparan primer coil pengapian. Pada posisi ACC, sistem pengapian masih belum aktif, dalam artian belum ada arus yang memasuki coil primer. Listrik baru akan masuk ke coil primer saat kunci kontak kita posisikan pada posisi on atau IG. 4. Ignition coil. Ignition coil
terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder. Ignition coil pada sistem pengapian berfungsi untuk menaikkan tegangan baterai yang sebesar 12 volt menjadi 20.000 volt, yang nantinya tegangan tersebut akan disalurkan ke busi. 5. Distributor. Distributor berfungsi untuk menyalurkan tegangan tinggi dari kumparan sekunder coil menuju ke masing-masing busi sesuai dengan firing ordernya. Komponen-komponen yang terdapat di distributor diantaranya ialah A. Cam atau knock, berfungsi membuka kontak poin atau platina pada sudut camshaft yang tepat untuk masing-masing silinder. B. Kontak poin atau platina, berfungsi memutuskan arus listrik yang mengalir melalui kumparan primer dari ignition coil untuk menghasilkan arus listrik tegangan tinggi. C. Kapasitor atau kondensor, berfungsi menyerap lompatan bunga api yang terjadi antara breaker point pada saat membuka dengan tujuan menaikkan tegangan coil sekunder. D. Centrifugal governor adventure, berfungsi memajukan saat pengapian sesuai dengan putaran mesin. E. Vacuum adventure. Vacuum adventure berfungsi memajukan saat pengapian sesuai dengan beban mesin atau kevakuuman intake manifold. F. Rotor. Rotor berfungsi membagikan arus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan oleh ignition coil ke tiap-tiap busi. G. Distributor cap. Distributor cap berfungsi membagikan arus listrik tegangan tinggi dari rotor ke kabel tegangan tinggi untuk masing-masing silinder. 6. Kabel tegangan tinggi. Kabel tegangan tinggi pada sistem pengapian konvensional terdapat dua macam, yaitu kabel tegangan tinggi coil dan kabel tegangan tinggi busi. Kabel tegangan tinggi coil ini berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari coil ke distributor, sedangkan kabel tegangan tinggi busi berfungsi untuk menyalurkan arus listrik dari distributor ke masing-masing busi. 7. Busi. Busi pada sistem pengapian berfungsi untuk meloncatkan bunga api di antara elektroda tengah dan elektroda samping busi, sehingga nantinya loncatan bunga api ini akan digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang pembakaran. Sekian penjelasan mengenai sistem pengapian konvensional. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang bisa saya putar. Mohon dicermati, diamati komponen-komponen apa saja yang ada di sistem pengapian konvensional. Setelah kalian pahami, kalian kerjakan soal yang saya kirim lewat grup berupa link Google Form. Tugas akan menjadi bukti bahwasannya anak-anakku sekalian hadir dalam pembelajaran daring. Untuk penutup, silakan mencari sumber-sumber pembelajaran pada kompetensi 1, yaitu sistem pengapian konvensional. Apabila mengalami kesulitan, mohon hubungi guru mapel secara pribadi. Kemudian tetap belajar dalam kondisi apapun, patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan, jaga jarak dan jaga kebersihan. Cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Selamat dan sukses.